Itu karena mereka suka sama idolnya, bukan suka sama dramanya. Pak, ratingnya itu turun sampai jadi 0,5%. Penduduk yang ngimpor itu diduduk sampai meningsoy. Sedangkan siswanya Annyeonghaseyo Cungidol, Yusokem Nida, welcome back to my YouTube channel. Nah, gimana sih kabarnya hari ini? Baik-baik aja dong ya. Dan buat semua yang lagi dalam kondisi nggak baik-baik aja, keep fighting guys, don't give up. Watching untuk hari ini kita akan ngebahas tentang topik-topik yang lagi hangat banget diperbincangkan oleh para K-popers. Apa aja topiknya? Wait, tahan dulu. Sebelum kita ngebahas tentang hal itu bersama-sama, pastikan dulu tekan tombol subscribe, bunyi loncengnya, serta like, comment, dan share kepada teman-teman yang lain. Dan berikut adalah informasi selengkapnya. Oke guys, untuk topik pertama, kita akan mulai dulu ngebahas tentang Netcore yang telah ngebahas tentang kenapa sih drama-drama yang berhubungan dengan idol K-pop itu selalu gagal. Ratingnya itu selalu rendah. Padahal K-pop kan sangat populer nih, tapi kenapa dramanya gagal? Jadi cinggu, pada tanggal 24 November waktu Korea Selatan, ada seorang netizen yang membuat postingan di komunitas online dengan judul K-pop punya begitu banyak popularitas alias populer, tetapi kenapa sih peringkat pemirsa dari drama idol seperti ini? Artikel tersebut juga menyebutkan rating pemirsa yang sangat rendah dari drama KBS2 yang Imitation. Ternyata ratingnya itu hanya di bawah 1% ketika ditayangkan pada bulan Mei hingga Juli tahun ini. Meskipun drama SBS 2009 yang You Are Beautiful dan drama KBS2 2011 Dream High meraih sukses besar, drama yang menggambarkan kisah idol K-pop setelah tahun 2011 tidak berjalan dengan baik. Artikel itu juga menyatakan bahwa drama baru JTBC yang Idol The Code dan inklusi dari out of context adegan kiss antara idol dan alur cerita yang ekstrim lainnya adalah apa yang tampaknya mengubah penonton untuk tidak menonton drama itu lagi. Netizen pun juga berkomentar ke komunitas online untuk mendiskusikan pendapat mereka tentang problem yang satu ini. Dan berikut adalah sampel komentar dari beberapa netizen, langsung aja kita bacain bersama-sama. Komentar pertama ada bilang kayak gini: kami melihat apakah mereka benar-benar pandai berakting dan dramanya menyenangkan. By the way, untuk Idol The Code itu dramanya sangat menyenangkan sih, dan akting pemainnya di sini kayak pecah banget sih. Apalagi untuk yang episode 2, episode 3 itu ngerasa air mata banget, dan aku sangat merekomendasikan drama yang satu ini. Padahal dramanya keren banget guys, tapi nggak tahu sih ratingnya itu rendah banget. Next ke komentar yang berikutnya. Akting mereka adalah alasannya. Masalahnya itu nggak menyenangkan sih. Ada begitu banyak drama yang punya peringkat rendah akhir-akhir ini tentang target audiens mereka tidak menjadi mayoritas publik. Target audiens mereka adalah masalahnya, bukan masalah konten ceritanya. Itu karena tidak semua penonton adalah penggemar idol. Tapi reaksinya sebenarnya positif sih untuk drama itu. Apakah benar-benar ada gunanya ya menonton drama tentang kencan idol? Lol. Mengenai mayoritas publik, konsumsi konten idol hanya sebatas itu. Karena itu adalah idol yang disukai orang dan bukan aktor yang disukai orang. Itu karena mereka suka sama idolnya, bukan suka sama dramanya. Jika drama itu nyenengin, orang-orang akan nonton. Kenapa mereka nggak nonton? Orang-orang yang membuat drama itu enggak tahu apa yang disukai oleh fans idol. Itu sebabnya orang tidak akan menontonnya. LOL. LOL ini artinya adalah tertawa terbahak-bahak ya guys. Jangan salah. Bukan bukan. Tapi tertawa terbahak-bahak. Apa hubungannya sih idol nyata dengan drama idol? Ya buat pelajaran juga sih menurut aku. Karena menurut aku drama-drama yang berhubungan dengan idol itu banyak banget pelajaran yang bisa dipetik. Contoh kayak drama Idol The Code, menurut aku ini mengajarkan kita tentang arti berjuang, benar nggak? Itu hanya karena mereka tidak menyenangkan untuk ditonton. Waduh, itu adalah komentarnya ya guys. Dan jujur aku sebagai penggemar dari drama Idol The Code agak ketrigger sedikit ya. Katanya nggak nyenengin untuk ditonton. Padahal aku ya rela kayak nunggu banget untuk episode selanjutnya karena menurut aku emang kayak menyenangkan dan juga tidak membosankan. Swear, dan aku juga sangat merekomendasikan drama yang satu ini kepada kalian semua. Dan cinggu, sebenarnya nggak cuma drama doang. Kalian tahu nggak, untuk rating program-program musik di Korea sana itu juga cukup rendah sih. Jarang banget ada yang tinggi ratingnya. For the example, program Girls Planet. Saat di episode Creation Mission, kalian tahu nggak ratingnya itu berapa? Ratingnya itu turun sampai jadi 0,5%. Dan selama minggu berturut-turut, Girls Planet 999 mencatat rating stabil di kisaran 0,7 sampai 0,8%. Dikit banget kan ratingnya. Terus kenapa sih rating dari Girls Planet itu kayak sedikit banget? Apa yang ngebuat netizen Korea itu kayak kurang terlalu suka untuk menonton Girls Planet? Katanya sih guys, seperti komentar yang aku baca di komunitas online, netizen Korea nggak mau nonton Girls Planet dikarenakan terlalu membosankan. Dan Girls Planet ini katanya tidak mampu mengalahkan popularitas dari Street Woman Fighter. Kalau di Korea emang
boomingnya sih Street Woman Fighter gitu. Kalau internasional mungkin Girls Planet ya. Tapi untuk di Korea sana Street Woman Fighter lebih unggul katanya guys. Setelah itu, kalian tahu nggak, trainee Jepang dan juga trainee Cina itu kan mendominasi banget nih di Girls Planet. Nah, dikarenakan trainee Jepang dan juga trainee Cina lebih mendominasi, ini yang ngebuat mereka kayak agak kurang suka gitu loh guys. Karena mereka juga berpikir bahwa banyak sekali trainee-trainee Korea yang unggul itu tersingkir. Dan ini yang ngebuat mereka juga agak kecewa dan juga kurang terlalu tertarik untuk menonton Girls Planet lagi. Selain itu, acara musik mingguan seperti M Counter, Music Bank, Inkigayo, Show Champion, Show Music Core, dan The Show menunjukkan rekor rating pemirsa sekitar 3% saja. Intinya rating mereka juga rendah banget sih. Tapi pernah loh rating dari acara musik itu menjadi tinggi banget sampai 20%. Kalau nggak salah itu adalah di Music Bank pas saat SNSD tampilin yang Tell Me Your Wish Jennie. Oke guys, kita tahu bahwa ratingnya itu kan rendah nih. Tapi pernah nggak sekali itu bertanya-tanya, gimana orang itu dapetin rating? Gimana sih penilaiannya? Pernah nggak sih terlintas di pikiran kalian? Penasarannya itu pernah nggak? Kalau kalian penasaran, aku akan jelasin gimana rating itu bisa didapetin. Dan ini tuh aku langsung dari Twitter K-Drama Newbie. For the first time, aku akan jelasin dulu sama kalian apa itu rating. Karena aku yakin banyak dari kalian yang nggak tahu apa itu rating. Jadi Cinggu, rating TV adalah persentase perkiraan berapa banyak sih rumah tangga atau household di Korea yang punya akses TV yang menonton sebuah program TV pada waktu tertentu. Jadi misal nih, kalau episode sebuah drama mencapai rating 5%, artinya diperkirakan ada 5% rumah di antara seluruh rumah di Korea yang punya TV yang menonton episode tersebut. Lalu, gimana caranya mendapatkan angka rating ini? Angka rating ini didapat dengan metode sampling. Di Korea, ada 2 perusahaan penyedia informasi rating TV. Salah satunya adalah Nielsen. Nah, Nielsen itu memilih sekitar 2.000 rumah tangga yang dijadiin sampel untuk perhitungan rating tersebut. 2.000 rumah ini berdasarkan data tahun 2011 ya guys. Dan mungkin untuk tahun 2021 sudah mengalami peningkatan. Nah, pemilihan sampel-sampel ini juga dilakukan dengan memperhatikan beberapa faktor. Seperti persebaran wilayah tempat tinggal, tingkat pendapatan, jumlah anggota keluarga, dan usia anggota keluarga di rumah tersebut. Karena metode ini dilakukan dengan metode statistik yang ilmiah, sampel-sampel ini bisa dianggap mewakili keseluruhan populasi rumah tangga di Korea yang memiliki TV. Rumah-rumah yang dipilih jadi sampel Nielsen ini dipasangi sebuah alat yang bisa memonitor acara TV apa yang ditonton oleh orang-orang di rumah tersebut pada waktu tertentu. Dan nama alatnya adalah People Meter. People Meter akan merekam data-datanya dan mengirimkannya secara otomatis ke pusat data Nielsen setiap malam untuk dianalisis. Dan Cinggu, setelah itu barulah Nielsen TV akan merilis angka-angka rating acara TV yang tayang di hari sebelumnya. Udah tahu sekarang gimana caranya ya? Dan harus diperhatikan juga bahwa satuan yang dipakai dalam menghitung rating adalah rumah tangga atau household, bukan individu. Di satu rumah bisa aja ada 5 orang anggota keluarga yang nonton TV, tapi di rumah lainnya cuma ada 2 orang yang nonton. Walau demikian, Nielsen punya cara untuk menghitung dan memperkirakan berapa jumlah individu yang menonton acara tersebut. Dan Cinggu, sekarang kita akan masuk ke topik yang kedua. Ini adalah berita yang menurut aku agak kurang mengenakan ya. Datanya dari Korea Utara. Jadi baru-baru ini remaja-remaja di Korea Utara dihukum berat dikarenakan mereka ketawa menonton Squid Game. Radio Free Asia yang merupakan outlet media berita Amerika itu telah melaporkan berita tentang Korea Utara. Jadi pada tanggal 23 November, Korea Utara menghukum siswa sekolah menengah atas dengan hukuman berat setelah ketawa menonton Squid Game secara diam-diam. Orang dalam dari Korea Utara, RFA, menyatakan awal pekan lalu 7 siswa sekolah menengah dari kota Chongjin, Provinsi Hamgyong Utara, tertangkap basah sedang menonton Squid Game. Mereka tertangkap dalam pemeriksaan Komando Staf Gabungan 109. Penduduk yang mengimpor USB stick dengan drama Korea ditembak sampai meningsoy, dan siswa yang membeli USD dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Sementara siswa lain yang menonton bersamanya dihukum sampai 5 tahun reformasi perburuan. Sumber tersebut juga menyatakan siswa tertangkap oleh pemeriksaan Komando Gabungan ke-109 setelah siswa yang menonton pertunjukan dengan siswa yang membeli USB memberitahu siswa lain tentang pertunjukan tersebut. Mereka juga sedang membagikan USB ketika mereka sedang ditangkap oleh pemeriksaan. Sumber orang dalam juga menyatakan Korea Utara menganggap ini sebagai masalah besar karena ini adalah pertama kalinya pelanggar remaja ditangkap setelah memperkuat sensornya terhadap konten asing. Diharapkan penyelidikan dan hukuman para pelanggar akan berlanjut untuk jangka waktu yang cukup lama mengingat perbatasan ditutup dikarenakan COVID-19 dan mereka menyelidiki untuk menemukan rute di mana USB diselundupkan. Selain itu, sumber juga menyatakan kepala sekolah, sekretaris pemuda, dan wali kelas siswa sekolah menengah diberhentikan dari jabatannya
dan dikeluarkan dari daftar keanggotaan partai. Dilaporkan bahwa pihak berwenang Korea Utara juga melakukan sensor ekstensif untuk menemukan penjual CD dan USB berisi drama asing di pasar. Jujur aku shock banget loh guys, penduduk yang ngimpor itu diduduk sampai meningsoy. Sedangkan siswanya itu dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Kebayang nggak sih? Dan untuk informasi saja, pemimpin Korea Utara yaitu Kim Jong-un memberlakukan denda berat atau penjara bagi siapapun yang ketahui menikmati hiburan Korea Selatan atau meniru cara orang Korea Selatan berbicara. Ketika Korea Utara mulai meningkatkan penjagaan terhadap pengaruh luar dan juga menyuruhkan hiburan dalam negeri yang lebih baik. Sebuah undang-undang pemikiran anti-reaksioner baru diberlakukan akhir tahun lalu dan tindakan tersebut juga termasuk denda bagi orang tua yang anaknya melanggar larangan atau dihukum hingga 15 tahun di kamp penjara bagi mereka yang tertangkap menikmati media dari Korsel dan hukuman untuk produksi atau distribusi pornografi, penggunaan televisi yang tidak terdaftar, radio, komputer, ponsel asing, atau perangkat elektronik lainnya. Rim Jingga, masalah yang berbasis di Jepang, juga mengumpulkan sumber-sumber di Korea Utara dan melaporkan bahwa undang-undang baru melarang berbicara atau menulis dalam gaya Korea Selatan. Dalam pernyataan tertulis, Kim Jong-un, sang pemimpin, mengkritik praktik umum di Korsel yang menggunakan istilah seperti opa dan juga dongseng untuk merujuk pada non-kerabat. Siapapun yang ketahuan mengimpor materi terlarang dari Korsel menghadapi hukuman seumur hidup. Sementara mereka yang tertangkap mengimpor sejumlah besar konten dari Amerika Serikat atau Jepang bisa menghadapi hukuman meningsoy, pembatasan dalam perang jangka panjang pemerintah terhadap informasi luar. Undang-undang baru tersebut juga tampaknya meningkatkan beberapa hukuman sambil memperketat pembatasan dalam penjagaan jangka panjang pemerintah terhadap informasi luar. Dan pada saat yang sama, Kim Jong-un juga berjanji pada Kongres Partai berkuasa baru-baru ini untuk memperluas jaringan nirkabel yang sangat tertutup dari luar dan untuk meningkatkan siaran agar dapat melayani pemirsa Korea Utara dengan lebih baik. Well, honestly, kalau kita lihat ya, Korea Utara ini juga tujuannya sih baik gitu ya kan. Tujuannya agar orang-orang di Korea Utara dapat lebih menghargai negaranya sendiri. Tapi balik lagi, kalau kita melihat betapa ketatnya mereka dan juga bagaimana kerasnya hukuman di sana, kita pasti pada takut gitu kan guys ya. Apalagi kita juga miris melihat siswanya dikarenakan ngebeli USB-nya itu dihukum seumur hidup. Bayangin, itu baru beli USB. Gimana kalau kalian-kalian yang telah melakukan berbagai pelanggaran lainnya, mulai ada yang kayak pakai narkoba dan sebagainya. Coba bayangin kalau hukuman di Indonesia akan sekeras kayak Korea Utara. Apakah kalian sekarang masih dapat bernapas dengan lega? Kayaknya enggak sih ya. Itu bayangin loh guys, siswa yang notabene masih di bawah umur ya kan kebanyakan, dan mereka juga cuma ngebeli langsung dihukum seumur hidup. Karena begitu ketatnya penjaga mereka terhadap konten-konten dari luar, apalagi konten dari Korea Selatan. But one more time, aku nggak mau komen lagi tentang negara mereka. Aku cuma kayak shock dan juga kaget gitu ya kan. Aku nggak mau kritik tentang apapun, karena itu juga bukan hak aku, bukan wewenang aku, because I'm not from their country. I mean, di Indonesia saja masih banyak hal-hal yang menurut aku agak kurang gitu ya kan. Jadi daripada kita ngurusin negara orang ya kan, urusin negara kita sendiri aja deh dulu. Bener nggak sih? Oke, cinggu sekian aja untuk hari ini ya. Aku mohon maaf kalau ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan dan sebagainya. I'm so sorry, dan mungkin ada kesalahan informasi. Jangan sungkan-sungkan untuk koreksi aku dengan cara komen di bawah. See you next time di video berikutnya. Thanks for watching. Annyeong. Kamsahamnida. Goodbye.